Apakah sudah terlihat di layar teman-teman? Share screen-nya. Udah ada, Kak. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi di pertemuan Oke, terima kasih. Jadi di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang unsur, syarat, dan jenis kalimat. Oke. Nah, nanti yang akan dipelajari yaitu pertama ada sintaksis, yaitu tentang definisinya, kemudian fungsi, kategori, dan perannya. Kemudian yang kedua ada frasa, tentang definisinya dan jenis-jenis frasa, kemudian ada klausa, kemudian yang terakhir itu adalah kalimat, yaitu jenis-jenisnya, terus unsur, dan kalimat efektif. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang sintaksis. Nah, di sini didefinisikan sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Nah, struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat itu sendiri. Nah, kemudian fungsinya di sini, fungsinya itu ada yang pertama sebagai subjek dan predikat. Di sini aku punya contoh kalimat. Mahasiswa sedang belajar. Kira-kira nih, menurut teman-teman sebagai pemanasan, di mahasiswa sedang belajar ini, subjek dan predikatnya itu yang mana? Mahasiswa subjek, predikat belajar. Boleh dijawab yang mau? Ada yang mau jawab? Subjeknya mahasiswa kali. Subjeknya Oke, dari aku subjeknya mahasiswa, kalau predikatnya? Belajar. Belajar, Kak. Oke. Ya, betul ya. Jadi subjek di sini berperan sebagai subjeknya yaitu mahasiswa dan predikatnya itu sedang belajar. Oke, yang kemudian yang kedua itu sebagai objek dan pelengkap. Nah, di sini dia sedang membenahi kamarnya. Kira-kira objeknya itu yang mana? membenahi kamarnya. Kamarnya, kamar. Kamarnya. Ada yang mana nih kira-kira? Tadi ada yang membenahi kamarnya. Kamarnya. Kamar, Kak. Kamar. Oke, setuju ya yang kamar ya jawabannya. Benar. Jadi objeknya yaitu yang kamar. Kemudian sebagai keterangan. Nah, hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Nah, keterangan di kalimat ini tuh yang mana? Di auditorium. Di auditorium. Alasannya kenapa kok keterangan di auditorium? Keterangan tempat, Kak. Oke. Mungkin teman kayaknya udah paham semua ya tentang SPOK gitu. Jangan sampai kebalik-balik. Juga harus teliti. Oke. Aku lanjut. Nah, sekarang tentang kategorinya nih. Nah, dikategorikan ada kata verbal atau kata kerja, kemudian ada nominal atau kata benda, yaitu kemudian adjektiva atau kata sifat, dan adverbial atau kata keterangan. Nah, perannya di sini. Nah, suatu kata ada Oke, aku lanjut lagi ya.
Nah, di sini ada perannya itu. Nah, perannya yaitu sebagai suatu kata dalam konteks kalimat memiliki peran semantik tertentu. Nah, peran tersebut itu mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statis, posesif, pelaku, dan penerima. Nah, contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Nah, menurut teman-teman, apa sih contohnya kalimat aktif dan kalimat pasif? Ada yang mau memberikan contoh? Mungkin ya Kak, kalau kalimat aktif itu kayak saya membaca buku. Kalau kalimat pasif, buku dibaca saya. Oke, ini ada yang jawab. Mungkin teman-teman yang lain mau memberikan contoh. Ada yang memberikan contoh lain? Oke, sudah cukup mungkin itu ya. Nah, jadi benar tadi yang diberi contoh yang diberikan oleh siapa? Gayaka bukan tadi. Nah, contoh kalimat aktif itu jadi kita melakukan suatu kegiatan itu. Gitu. Aku membaca buku. Itu kan suatu kegiatan aktif gitu. Kata kerjanya juga kata kerja aktif. Nah, kemudian kalau misalnya yang pasif itu buku dibaca saya gitu. Itu kata kerja pasifnya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke frasa. Nah, di sini definisi frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Nah, ini jenis-jenis frasa. Ada 9, yaitu yang pertama frasa verbal, kemudian adjektival, nominal, adverbial, pronominal, numeralia, interrogativa koordinatif, demonstrativa koordinatif, dan preposisional koordinatif. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Frasa verbal. Nah, frasa verbal ini dikelompokkan lagi, dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama frasa verbal modifikasi atau pewatas. Ada yang tahu artinya pewatas? Pewatas itu sama dengan membatasi. Itu. Oke, nah di sini ada pewatas belakang dan pewatas depan dan pewatas belakang. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Nah, yang atas ini benar pewatas belakang, kemudian yang kedua ini pewatas depan ya teman-teman. Maaf, nanti aku koreksi lagi. Nah, contohnya kalau pewatas belakang itu seperti apa kalimatnya? Nah, orang itu bekerja cepat setiap hari. Nah, kemudian kalau yang pewatas depan, gini, mereka pasti menyukai makanan itu, gitu. Kemudian yang kedua, frasa verbal koordinatif. Nah, maksudnya yaitu dua verba yang disatukan dengan kata penghubung dan atau seperti atau penghubung dan atau. Seperti contohnya ini, mereka mencuci dan menjemur pakaiannya. Atau yang contoh kedua, kita pergi atau menunggu ayah. Jadi ini ya pakai kata penghubung dan sama atau. Kemudian yang ketiga yaitu frasa verbal apositif. Itu sebagai keterangannya ditambahkan atau diselipkan. Contohnya, nih, Aipaca, nah, tempat tinggal saya akan menjadi pusat pemerintah Kota Padang. Nah, maksudnya di sini yaitu yang menjadi frasa verbalnya yaitu tempat tinggal saya ini. Tempat tinggal saya ini ditambahkan untuk
mempertegas gitu, mempertegas AI Pacah ini. Nah, kan sebenarnya bisa ditulis AI Pacah akan menjadi pusat pemerintah Kota Padang, tapi ingin ditambah agar orang-orang itu paham apa sih AI Pacah itu, mungkin ada yang belum tahu, jadi bisa ditambahkan nih frasa verbal positif yaitu berupa tempat tinggal saya gini. AI Pacah, tempat tinggal saya akan menjadi pusat pemerintah Kota Padang. Nah, contohnya yang kedua nih, usaha Pak Ali, berdagang kain, kini menjadi grosir. Nah, jadi berdagang kain ini menjelaskan usaha Pak Ali. Jadi usaha Pak Ali itu apa sih? Gitu bisa ditambahkan dengan frasa verbal. Sekali lagi maaf ya teman-teman karena lagi hujan nih, jadi sinyalnya agak hilang-hilang. Oke, aku lanjutkan. Nah, sampai di mana? Oke, aku ulangi di frasa adjektifal modifikasi, yaitu sebagai pembatas, untuk membatasi. Nah, contohnya di sini, tampanian kekasih barumu, gitu. Nah, jadi maksudnya ini membatasi antara kekasihnya yang dulu dan kekasihnya yang sekarang, gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian yang contoh kedua, hebat benar kelakuannya, gitu. Oke. Dan yang kedua yaitu frasa adjektifal koordinatif, yaitu fungsinya sebagai menggabungkan. Nah, contohnya, setelah pindah, dia aman tentram di rumah barunya. Dia Oke, seperti itu. Dia menginginkan pria yang tegak kekar untuk menjadi suaminya. Nah, jadi maksudnya setelah pindah, dia aman tentram di rumah barunya dan menginginkan pria yang tegak kekar untuk menjadi suaminya. Kemudian frasa adjektifal apositif, yaitu contohnya, Sri Kandi cantik, Ayu rupawan, diperistri oleh Arjuna. Nah, atau yang kedua yaitu skripsi yang berkualitas, terpuji dan terbaik diterbitkan oleh universitas. Nah, kemudian ada frasa nominal. Nah, frasa nominal yang pertama yaitu sama seperti sebelum-sebelumnya, frasa nominal modifikasi yaitu fungsinya untuk membatasi. Contohnya, pada hari Minggu, layanan pustaka tetap dibuka. Atau contoh kedua nih, pada bulan pertama setelah menikah, mereka sudah mulai bertengkar. Nah, maksudnya ini seperti ini. Pada hari Minggu, layanan pustaka tetap dibuka. Jadi meskipun hari Minggu atau hari-hari yang lainnya itu juga sama gitu, tetap dibuka layanannya.
Kemudian yang kedua yaitu frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Nah, contohnya, seorang PNS harus memahami hak dan kewajiban sebagai aparatur negara. Tapi di sini tidak saling menerangkan antara satu sama lain. Tuh. Kemudian contoh yang kedua, setiap orang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu ada frasa nominal apositif. Contohnya, Anton, mahasiswa teladan itu kini menjadi dosen di universitasnya. Kemudian atau contoh burung cendrawasih yaitu burung langka dari Irian sudah hampir punah. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu ada frasa adverbial. Nah, frasa adverbial modifikasi yaitu sama fungsinya sebagai pembatas, mewatasi itu sama artinya dengan membatasi. Nah, dia kurang pandai bergaul di lingkungan tempat tinggalnya. Atau contoh yang kedua. Nah, kemampuan siswa saya dalam mengarang berada pada kategori hampir baik. Nah, jadi maksudnya kalau untuk frasa adverbial itu adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kategori kata sifat gitu. Di sini contoh pertama kan kurang pandai bergaul gitu. Itu berarti menunjukkan sifat dia yang kurang pandai dalam bergaul. Itu akan membatasi dia interaksi dia dengan lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada frasa adverbial koordinatif yang tidak saling menerangkan. Contohnya, jarak rumah ke kantornya lebih kurang 2 km. Kemudian selanjutnya ada frasa pronominal. Yang pertama, frasa pronominal modifikasi. Yaitu contohnya, kami semua dimarahi guru karena meribut. Tahu yang kedua, mereka berdua minta izin karena mengikuti perlombaan. Nah, frasa pronominal ini adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti. Kata ganti di sini yang dimaksudkan itu yaitu yang ini, kami dan mereka. Kami ini kan merupakan kata ganti buat sekelompok orang banyak kan, mereka juga. Nah, kemudian frasa pronominal koordinatif. Nah, ini aku dan kau, suka dan kau. Nah, di sini kata gantinya yaitu aku dan kau. Kata ganti aku. Kemudian yang ketiga yaitu frasa pronominal apositif. Nah, contohnya di sini, kami, bangsa Indonesia, menyatakan perang terhadap korupsi. Nah, di sini kata gantinya yaitu berupa kami. Oke. Selanjutnya ada frasa interrogativa. Interrogativa koordinatif. Nah, adalah frasa yang berintikan pada kata tanya. Contohnya, nih, jawaban apa atau siapa merupakan ciri subjek kalimat. Kemudian, nih, jawaban mengapa atau bagaimana merupakan tanda jawaban predikat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada frasa demonstrativa koordinatif. Nah, frasa demonstrativa koordinatif adalah frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan. Contohnya seperti berikut ini. Saya bekerja di sana atau di sini sama saja. Nah, kemudian contoh yang kedua, saya memakai baju ini atau itu tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada frasa proposisional koordinatif, yaitu yang dibentuk dari kata depan dan tidak saling menerangkan. Contohnya, perjalanan kami dari Bandung, ini dari Medan ya. Dari Medan dan ke Bandung memerlukan waktu 6 jam. Kemudian yang kedua yaitu kooperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Maksudnya kooperasi dari, oleh, dan untuk anggota itu kan tidak saling menerangkan satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke
klausa. Nah, di sini definisi klausa itu dapat diartikan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas unsur subjek dan predikat, tetapi penanda klausa yaitu predikat. Nah, jenis klausa ini ada kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan klausa gabungan yang merupakan gabungan dari klausa kalimat majemuk setara dan klausa kalimat majemuk bertingkat. Oke. Untuk klausa kalimat majemuk setara, dalam kalimat majemuk setara atau koordinatif, setiap klausa memiliki kedudukan yang sama. Kalimat majemuk koordinatif dibangun dengan dua klausa atau lebih yang tidak saling menerangkan. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Rima membaca kompas dan adiknya bermain catur. Nah, klausa pertama adalah Rima membaca kompas. Dan yang kedua, klausa kedua yaitu adiknya bermain catur. Nah, keduanya ini tidak saling menerangkan, tapi kedudukannya sama. Kemudian, nah, untuk klausa kalimat majemuk bertingkat, yaitu dibangun dengan klausa yang berfungsi menerangkan klausa lainnya. Nah, contohnya ini seperti di bawah ini. Orang itu pindah ke Jakarta setelah suaminya bekerja di Bank Indonesia. Nah, klausa yang pertama yaitu ini, orang itu pindah ke Jakarta. Nah, ini sebagai klausa utama. Biasanya itu seperti induk kalimat gitu. Kemudian diterangkan oleh klausa keduanya, yaitu setelah suaminya bekerja di bank gitu. Jadi kenapa orang itu pindah ke Jakarta? Ternyata alasannya itu suaminya bekerja di Bank Indonesia gitu. Nah, jadi yang kalimat kedua ini bisa disebut sebagai anak kalimat. Nah, untuk klausa gabungan. Nah, klausa gabungan ini yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat terdiri dari 3 klausa atau lebih. Contohnya seperti ini. Dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Nah, kalimat contohnya ini terdiri dari 3 klausa, yaitu yang pertama, klausa utamanya. Dia pindah ke Jakarta. Apa sih yang menjadi alasan dia pindah ke Jakarta? Diterangkan oleh kalimat setelahnya ini. Setelah tanda kata hubung setelah ayahnya meninggal. Ini sebagai klausa kedua dan ibunya kawin lagi. Di sini sebagai klausa ketiga. Nah, jadi ini penjelasannya. Dia pindah ke Jakarta ini sebagai klausa utama. Setelah ayahnya meninggal itu klausa sematan, ibunya kawin lagi, yaitu sebagai klausa sematan juga. Seperti itu. Nah, untuk latihannya nih, latihan pemahaman teman-teman. Kira-kira mana jawabannya yang benar? Manakah kalimat di bawah ini yang menunjukkan kalimat majemuk perluasan unsur keterangan? Mungkin ada yang mau jawab? Bisa dijawab di chat atau open mic. Perluasan waktu. Aku yang A sih, Kak. Yang mana? A? Yang A. Ada yang jawab A. Kemudian teman-teman yang lain gimana? Kenapa nih kok jawab A? Karena kan paman itu bangun. Nah, itu dia datang ke kandang sapinya karena di kandang sapinya itu ada suara yang mencurigakan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab lagi? Kayaknya C kayak.
nggak tahu lagi sih. Oke, kenapa kok jawab C? Itu kalimat majemuk perluasan unsur keterangan waktu. Terus saya lihat tuh di C itu ada sejak, mungkin ada mungkin waktu-waktu gitu, nggak tahu lagi sih. Anu ya, kayak feeling mengait-ngaitkan gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau jawab lagi? Masih ada yang mau jawab? Oke, kita bahas ya. Jadi di sini jawaban yang benar yaitu jawaban kedua yang C. Nah, benar. Alasannya juga benar karena kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan perluasan unsur keterangan waktu yaitu karena adanya konjungsi subordinatif sejak yang menunjukkan unsur perluasan dan unsur keterangan waktunya. Nah, kalau yang A itu tadi merupakan kalimat majemuk campuran. Ini, nah yang A, paman akhirnya bangun lalu bergegas keluar rumah setelah ia mendengar suara mencurigakan di dekat kandang sapinya. Ini sama kasusnya seperti contoh yang ini, klausa gabungan. Nah, dia pindah ke Jakarta. Apa sih alasan dia pindah ke Jakarta? Setelah ayahnya meninggal dan ibunya kawin lagi. Nah, sama seperti yang A. Paman akhirnya bangun. Nah, kenapa kok paman akhirnya bangun? Nah, ini. Paman akhirnya bangun lalu bergegas keluar rumah. Nah, apa yang menyebabkan paman bangun? Nah, terus kemudian kenapa kok dia bergegas keluar rumah? Karena dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Seperti itu. Itu ya, jadi yang benar itu yang C. Kalau yang B itu menunjukkan kalimat majemuk bertingkat yaitu perluasan tempat. Nah, kita harus patuh terhadap peraturan dimanapun kita berada. Nah ini ya, dimanapun ini perluasan tempatnya. Kemudian kalau yang C tadi sudah benar, yang perluasan waktu ya, karena ada konjungsi subordinatif sejak. Kemudian kalau yang D itu kalimat majemuk bertingkat konsesif, dan yang E itu kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan. Oke, ada satu lagi nih. Manakah kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat majemuk bertingkat perluasan objek? Ada yang mau menjawab? Oke, langsung dibahas aja ya. Nah, jadi kalau menemukan soal-soal seperti ini sekarang kita ditanya tentang yang perluasan objek. Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat ciri-ciri kalimat majemuk bertingkat perluasan objek itu dengan adanya konjungsi subordinatifnya. Nah, di sini kita lihat dulu dari A. Dari jawabannya A. Para siswa tidak mempercayai bahwa kepala sekolah yang baru merupakan bekas komedian di tahun 2000-an. Nah, kira-kira menurut teman-teman ada konjungsi yang menjelaskan unsur perluasan atau menjelaskan unsur objek nggak di kalimat yang A ini? Bahwa, Kak. Kayaknya nggak ada. Oh. Gimana kira-kira? Ada atau tidak? Bahwa, Kak. Ada yang jawab bahwa. Oke. Ada lagi? Oh, ada yang jawab bahwa juga ini. Nah, oke. Para siswa tidak mempercayai. Nah, bahwa di sini itu kan merupakan konjungsi. Konjungsi subordinatif yang menjelaskan untuk
menjelaskan unsur objek. Nah, objeknya itu siapa? Kepala sekolah. Nah, ini. Para siswa tidak mempercayai bahwa kepala sekolah yang baru merupakan bekas komedian di tahun 2000-an. Nah, kepala sekolah ini kan merupakan objeknya. Nah, di sini disisipkan konjungsi subkoordinatif bahwa untuk menunjukkan perluasan objek tersebut. Jadi di sini jawabannya yang benar itu yang A, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau ada soal yang bertanya tentang perluasan objek, biasanya itu konjungsinya itu kalau nggak bahwa sama apakah gitu. Oke. Ada satu lagi nih. Setiap mahasiswa harus belajar dengan baik agar indeks prestasi selalu tinggi. Nah, klausa bawahan dalam kalimat di atas adalah kira-kira apa nih? Kenapa kita harus belajar agar indeks prestasi tinggi? Ada yang jawab C. Coba di ini. Kenapa kita harus belajar agar indeks prestasinya tinggi? Apakah itu mengarah ke subjek atau mengarah ke predikat atau objek, keterangan sebab atau keterangan tujuan? Di sini sudah jelas agar indeks prestasi selalu tinggi. Ada yang mau jawab? Gimana? Mungkin Siapa? Ada yang dia mau jawab? mungkin nggak tahu lagi sih. Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, kita lihat nih. Nah, di sini ternyata, jawabannya yang benar yaitu yang opsi E. Nah, di sini kan klausa bawahan itu mengalami perluasan. Nah, klausa bawahan dalam kalimat tersebut adalah perluasan keterangan tujuan, yaitu ada kata agar. Nah, di sini kan sudah jelaskan. Setiap mahasiswa harus belajar dengan baik agar indeks prestasi selalu tinggi. Nah, di sini itu menerangkan perluasan keterangan tujuan. Nah, apa sih? Kenapa mahasiswa harus selalu belajar dengan baik? Yaitu tujuannya agar mereka indeks prestasinya itu selalu tinggi, seperti itu. Jadi ini merupakan klausa bawahan perluasan keterangan tujuan. Itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut dulu ya ke yang keempat, yaitu ada kalimat. Nah, ini yang tentang kalimat sekarang. Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Nah, kalimat didefinisikan sebagai ujaran yang berisikan pikiran secara lengkap yang tersusun dari subjek dan predikat. Oke. Berdasarkan jumlah klausanya, nah kalimat ini dibagi menjadi dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, kalau kalimat tunggal itu terdiri atas satu klausa saja. Contohnya di sini, kakak belajar. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalimat majemuk, yaitu terdiri atas dua klausa atau lebih. Contohnya, kakak belajar, sedangkan adik bermain. Oke. Ini merupakan contoh kalimat majemuk setara ya. Nah, berbeda tapi kedudukannya itu setara. Oke.
Nah, kemudian berdasarkan pengungkapannya, itu kalimat dibagi menjadi dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Contohnya, kalau kalimat langsung, Ibu berkata, saya nanti akan membayar tagihan lebih dahulu di bank. Oke, ini maaf di sini ada kurang penulisan tanda petik. Nah, kalau misalnya kita kalimat langsung ditulis itu seperti ini ya, koma kemudian tanda petik. Di sini kurang tanda petiknya. Kemudian kalimat tidak langsung, contohnya, Ibu berkata bahwa dia nanti akan membayar tagihan lebih dahulu di bank. Oke. Unsur fungsi kalimat. Nah, unsur fungsi kalimatnya di sini ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, unsur fungsi tersebut bukan semata-mata untuk menganalisis atau menguraikan kalimat atas dasar unsur-unsurnya, tapi juga untuk memeriksa apakah kalimat yang dihasilkan itu sudah memenuhi syarat kaidah tata bahasa atau masih ada yang kurang kelengkapan unsur kalimatnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif ini yang juga sering ya keluar di soal-soal UTBK. Nah, kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturannya atau penulisannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pendengar atau pembacanya. Nah, di sini ada latihan nih. Saya dan Putra memiliki inisiatif untuk memasak nasi telur dan membagikannya ke orang yang membutuhkan. Nah, inti predikat di atas adalah, ada yang mau menjawab, teman-teman? Predikatnya kira-kira Yang E mungkin, Kak. yang itu apa? Memiliki. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, siapa tadi yang menjawab E ya? Oh, enggak kelihatan. Ya, Kak. Siapa? Nah, coba Saya, nih Kak. Oke, coba nih ditentukan mana subjeknya, kemudian predikat, objek, keterangannya. Kalau saya dan Putra itu subjek, memiliki predikat, inisiatif kayaknya objek, terus untuk memasak nasi telur dan membagikannya ke orang yang membutuhkan, keterangan mungkin. Nggak tahu lagi. Oke. Oke. Ada yang mau jawab lagi? Ini juga ada yang jawab memiliki lagi nih. Kayaknya memiliki. Oke, di sini ya benar ya. Jadi teman-teman jawabannya yaitu inti predikatnya yang memiliki. Di sini saya dan Putra berperan sebagai subjek, memiliki predikat untuk memasak nasi telur. Ini objek dan inisiatifnya itu objek dan untuk memasak nasi telur itu merupakan keterangan. Nah, kenapa kok keterangan? Bukan memasak nasi telur itu masuk ke objeknya. Nah, untuk memasak nasi telur dan membagikannya ke orang yang membutuhkan itu yaitu merupakan keterangan tujuan. Gitu ya. Nah, untuk latihan pemahaman tentang kalimat efektif nih. Manakah kalimat yang tidak efektif? Yang bisa dibaca dulu pilihannya, opsinya.
Kelvin jawab A. Ada jawaban lain, teman-teman? Yang mungkin Kak. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Mungkin bisa dikasih tahu nih, letak kesalahannya di mana? Dari yang A, kemudian yang E. Kalau menurutku ya Kak, kalau yang A itu salahnya di sekitarnya. Kenapa sekitar? Karena bisa aja berusia 2000 tahun yang lalu. Nah, sekitar itu jadi konjungsinya penghambat kata itu. Oke, Kak. Oke. Kemudian tadi ada yang jawab, oke, terima kasih yang jawab A. Kemudian yang jawab E, bisa dikasih alasannya nih kenapa? Ini tadi ada yang jawab E, ada yang jawab B. Oke, coba dikasih pendapatnya nih, kenapa kok jawab yang B atau jawab E? Kalau dari yang E bertanya-tanya itu nggak efektif. Kemudian kalau yang B, nggak apa-apa nih teman-teman, jangan takut, jangan ragu. Sini kita belajar bareng-bareng. Alifa ini jawab yang B. Kata menemukan seharusnya ditemukan. Menemukan seharusnya ditemukan. Teks yang dianalisis oleh Parmi dan menemukan banyak cerita yang ganjil. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke, kita bahas ya. Jadi, sebelumnya itu, ciri-ciri kalimat efektif itu kan terdapat subjek dan predikat. Coba diamati di setiap opsi apakah sudah ada subjek dan predikatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menimbulkan makna ganda atau ambiguitas. Kemudian ciri selanjutnya yaitu bisa diterima oleh logika. Kemudian penggunaan tanda baca yang tepat. Dan unsur-unsurnya itu setara. Coba diperiksa apakah ada kesalahan tanda baca. Mungkin benar semua ya. Oke, jadi di sini pembahasannya yang benar yaitu jawabannya opsi yang B. Nah, kenapa yang B? Nah, sama nih alasannya seperti punya si Afifah. Nah, teks kuno itu dianalisis para ahli arkeologi dan menemukan banyak cerita yang ganjil. Nah, ada kalimat yang tidak efektif karena tidak mengandung unsur yang setara. Agar efektif, maka menemukan seharusnya diganti menjadi ditemukan. Jadi kalau pembenarannya itu teks kuno itu dianalisis para ahli arkeologi dan ditemukan banyak cerita yang ganjil. Seperti itu ya kalimat pembenarannya. Jadi opsi A, C, D, E itu sudah benar. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya menemukan keraguan di unsur-unsur yang setara itu, jangan ragu dan jangan malas untuk cek KBBI. Nah, di ponselnya teman-teman di HP atau di laptop, apakah sudah ada KBBI-nya?
Jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman menemukan keganjalan gitu, misalnya nggak tahu artinya gitu, terus kira-kira ini sudah baku atau belum untuk dimasukkan ke dalam teks kalimat efektif, itu bisa dicek di KBBI-nya. Jadi itu ya, jadi jawabannya yang benar yaitu yang opsi yang B. Seharusnya kata menemukan diganti dengan ditemukan. Oke, sampai di sini. Oke, sudah selesai nih pemaparan materinya. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, aku ada kuis hadiah. Teman-teman bisa mengerjakan kuisnya ya di Google Form ini. Ntar aku kasih linknya. Nah, untuk teman-teman yang tadi belum kepanggil absen, bisa tulis di kolom komentar ya, di kolom chat. Ntar aku bagikan link Google Form kuisnya. Nah, ini udah aku bagikan link kuisnya ya, teman-teman bisa mengerjakan. Bisa dibaca dengan teliti soalnya, bacaannya. Selamat mengerjakan.
Buat teman-teman yang sudah mengerjakan kuisnya, bisa mengisi evaluasinya nih. Kak, boleh tanya nggak? Ya, Tadi kakak kan bilang ciri kalimat efektif ada 5 apa ya? Itu tadi apa aja ya, Kak? oke, ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keambiguan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sebentar. Kejelasan enggak? Nah, bisa diterima oleh logika. Kemudian yaitu unsur-unsurnya setara dan penggunaan tanda bacanya itu tepat. Seperti itu. Gimana? Iya, Kak, makasih. Udah paham. Oke, sama-sama. Nah, teman-teman masih ada yang belum selesai mengerjakan kuisnya? Atau sudah selesai semua nih? Belum Kak, masih ini. Oke, yang belum, coba dibaca pelan-pelan, teliti. Oh, ini sekarang udah ada 7 orang yang sudah selesai. Gimana nih menurut teman-teman soalnya? Susah atau gampang banget? Lumayan Kak. Lumayan. Kenapa? Bacaannya terlalu panjang. Nggak panjang, cuma harus teliti aja. Oke. Memang harus teliti. Nah, sambil yang sudah selesai bisa ngisi evaluasinya ya, teman-teman.
Ya, ada 9 jawaban. Kurang berapa lagi yang belum? Kasih batas waktu sampai jam 20:35 WIB ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah semua atau masih ada yang belum? Oke, sudah. Oke, sudah semua ya. Nah, nanti pembahasannya aku kirim di Google Classroom ya, teman-teman. Ya, terus kemudian tadi ada teman kalian yang bertanya tentang soal yang ini nih. Nah, soal yang ini, tadi kan ini menunjukkan perluasan keterangan tujuan. Kemudian ada yang tanya, kalau misalnya keterangan sebab itu
contoh detailnya itu seperti apa gitu. Kemudian apakah ada kata kuncinya atau ciri-cirinya seperti ini. Tadi kalau keterangan tujuan kan di sini sudah terlihat karena ada ini konjungsi agar indeks prestasi selalu tinggi. Nah, kalau untuk keterangan sebab itu jadi ada kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat gitu, seperti karena, kemudian oleh karena itu, atau mungkin kalau konjungsi akibat ya. Kalau sebab saja itu berarti ada kata-kata karena, contohnya seperti ini. Saya mengundurkan diri dari perusahaan karena saya ingin melanjutkan kuliah saya. Nah, di situ merupakan perluasan keterangan sebab. Nah, kenapa dia berhenti dari perusahaan? Ya, karena dia ingin melanjutkan kuliah gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku akhiri pertemuan kali ini ya. Teman-teman udah mengisi evaluasi juga kan? Oke, sudah. Oke. Jadi terima kasih aku ucapkan pada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan malam ini di upgrade pelajaran bahasa Indonesia. Nah, aku juga minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dalam aku mengajar, kemudian tadi juga jaringannya copot-copot gitu. Nah, semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar dan dapat menggapai apa yang teman-teman inginkan. Tetap semangat, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih.